yang belakang bertahan dulu, gantian depan. Yuk. Keinginan kita, yaitu perkara-perkara kita. Satu, mengenai upah minimum Kota Batam tahun 2021. Pertama, kami mau berbicara tentang hukum positif. Di tahun 2021, untuk menentukan upah minimum baik kota maupun provinsi menggunakan rumus peraturan pemerintah tahun 78 tahun 2015, PP 78 tahun 2015, yang rumusannya yaitu kenaikan upah minimum provinsi ataupun kota kabupaten berdasarkan nilai upah minimum tahun sebelumnya ditambah dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terutama. Saat itu tahun 2021 ditetapkan upah minimum sebesar Rp4.150.930 yang kenaikannya sebesar Rp4.150.930, naik sebesar 0,50% atau naik sebesar Rp20.651. Sedangkan kalau kita mengacu kepada rumusan PP 78, saat itu kenaikan inflasi nasional 1,42% dan pertumbuhan ekonomi 1,85%. Sehingga kalau berdasarkan hukum positif, kenaikan UMK tersebut sebesar 3,27% atau naik sebesar 135.000. Sedangkan gubernur kita di Provinsi Kepulauan Riau menaikkan sebesar 20.600, ada selisih 114.000. Itu di 19 Januari kita ajukan somasi kepada Pak Gubernur terkait hal ini, namun tidak ditanggapi. Kemudian kita maju ke PT UN Tanjung Pinang. PT UN Tanjung Pinang mengabulkan seluruhnya keinginan kita, 5 poin. Nanti saya lampirkan. Pertama, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan gubernur nomor 1362 tahun 2020 tentang upah minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 November 2020. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1362 tahun 2020 tentang upah minimum Kota Batam tahun 2021 tertanggal 20 November 2020. Keempat, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan kembali surat keputusan yang baru tentang upah minimum Kota Batam tahun 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp380.000. Itu yang pertama. Kemudian kemudian Gubernur banding ke PT Tun Medan. Hasil dari PT Tun Medan yaitu menguatkan daripada putusan PT UN Tanjung Pinang. Kemudian Gubernur mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 75 PR /1 /75K/TUT/2022. Itu tentang UMK Kota Batam. Dan tentang UMP Kepri juga seperti itu historinya, Pak. Cuma nilainya yang berubah. Nah, untuk UMP Kepri tahun 2021 yang seharusnya naik sebesar 3,27%, naik sebesar 98.279, tetapi Gubernur tidak menaikkan.
UMP tersebut 0%. Harusnya naiknya 98.000. Ya, untuk UMP Kepri 2021 ini yang perkara yang kedua. Iya. Ya. Tadi Batam ya. Batam, ini upah minimum provinsi Kepri. Itu kita somasi juga, kita masukkan ke PT UN Tanjung Pinang dan PT Tanjung Pinang mengabulkan seluruhnya keinginan kita. Kemudian gubernur banding ke PT Tun Medan dan PT Tun Medan menguatkan keinginan kita. Dan yang terakhir, gubernur memohonkan kasasi ke MA dengan nomor perkara 85/PN/1/85 Tun 2022. Jadi intinya kami Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Batam Kepulauan Riau 1 memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan dengan segera dan seadil-adilnya perkara nomor 75 dan juga nomor 78 tentang upah minimum Provinsi Kepri 2021 dan upah minimum Kota Batam 2021. Yang kedua, mengingat saat ini sudah tahun 2022, kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempercepat atau tidak berlaku dalam memutuskan perkara yang dimohonkan oleh Gubernur Kepri tersebut. Mungkin dari saya salah pembuka itu aja Pak. Di rekan-rekan saya akan menyampaikan Pak Saiful Badri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau Bapak siapa namanya? Herman Pak. Pak Herman ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak dari dari unsur Mahkamah Agung dan kawan-kawan rekan seperjuangan dari federasi yang tergabung dalam aliansi SPSB Kota Batam. Pertama, kenalkan nama saya Saiful Badri Sofyan sebagai Ketua DPD FS PLM SPSI Provinsi Kepri dan juga Wakil Ketua Umum DPP PLM SPSI. Ya. Saya menambahkan melanjutkan apa yang disampaikan Bung Herman tadi bahwa kami kesini dengan kenapa kami sampai ke sini. Sedikit saya ulang lagi bahwa sebelum kita mengajukan gugatan, kita mengajukan somasi kepada gubernur itu tidak ditanggapi. Kita sampai ke sini karena ada kekhawatiran kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, kejadian UMK 2021 itu memang itu adalah rekomendasi dari Pemko Batam. Nah, dalam kondisi politik, dalam masa kampanye. Sehingga wali kota Batam itu dijabat juga ada pelaksana tugasnya. Pelaksana tugas ditunjuk dari Provinsi Kepri. Ya. Dia dari sana sumber pertama dinaikkan 0,5% itu, padahal dalam rapat Dewan Pengupahan Kabiro Hukum Provinsi Kepri sudah menyampaikan bahwa itu juga secara aturan tidak tepat. Nah, tetapi yang ini makanya kami berpikiran ini ada permasalahan politik yang lain. Karena yang merekomendasikan itu juga suasana pas waktu kampanye. Dan wali kota bukan wali kotanya, tetapi ada pelaksana tugasnya dan juga begitu di provinsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah keluar putusan itu dan ini fakta hukum yang ada kan bahwa semua gugatan kita itu diterima seluruhnya dan kita juga dari putusan ada dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh pemerintah provinsi tidak satupun yang jadi pertimbangan dalam fakta hukum semua proses baik di Tun Tanjung Pinang atau PT Tun Medan. Dan hal ini akhirnya kita mencoba berkomunikasi dengan gubernur. Ya. Bagaimana kita untuk bisa duduk mencari solusi karena kita juga memahami ya sesuai pantun ya, pembuka jadi ya kita juga orang yang pakai ilmu pokoknya kita siap untuk duduk bagaimana solusi yang terbaik melalui secara verbal melalui surat kita kirim surat kepada gubernur tetapi kita gagal ketemu gubernur. Bahkan pada periode sebelumnya kalau di Batam Serikat Pekerja Serikat Buruh dengan asosiasi pengusaha masih punya hubungan baik kita masih sering duduk bersama bahkan kita minta kapan duduk Forkominda duduk semua pengusaha dan pekerja tetapi tidak pernah terwujud. Yang ujung-ujung gubernur malah mengajukan banding dan sampai memohonkan kasasi. Dan di Batam kondisinya sudah mengarah pada hal-hal yang tidak kondusif. Ini kan bisa kita lihat dari jejak digitalnya berapa terjadi gesekan dengan aparat. Ini bukan yang satu kita inginkan. Dan demonya tidak henti. Selama 2 bulan November, Desember kemarin tidak henti. Bahkan sudah masuk pun sampai ke Januari, Februari aksi-aksi tetap berlangsung terus. Ya.
Sehingga akhirnya kita juga para pimpinan aliansi ini juga bersepakat karena Mangara sudah tidak kondusif, maka terjadi juga penutupan pelabuhan yang merupakan objek vital di Bintan ya. Akhirnya diputuskan bikinlah posko buruh, yaitu ke posisinya di tengah-tengah antara DPRD Kota Batam, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Sampai sekarang sudah berdiri 2 bulan ya. Dan untuk itu kita datang ke sini berharap ini bisa dipercepat karena kondisinya sudah tidak kondusif. 24 jam buruh bertahan di sana sampai saat ini. Dan sebentar lagi juga akan bulan puasa. Tentu ini juga hal yang tidak bagus. Posko itu sampai sekarang yang ditunggu 24 jam kan. Di sana didirikan tenda-tenda dan posisinya juga di tengah kota. Nah, dan kami melihat komunikasi yang coba kami bangun agak kami kesulitan gitu. Makanya akhirnya kami datang ke sini untuk berkolaborasi untuk bisa bertemu dan alhamdulillah ini bisa ketemu. Tapi sekali lagi kita sangat berharap dari pertemuan ini ada follow up sehingga apa yang kami harapkan putusan itu bisa cepat. Dan apapun hasilnya nanti toh kita bisa bicarakan di KPI. Kalau ini dibiarkan terlalu lama tentu juga akan hal yang tidak baik di Batam dan KPI. Kota industri yang sebenarnya kita banggakan. Kami bukan ingin berusaha investasi, kami juga, dan itu kami sangat berharap sekali. Dan juga minta izin, kami di samping datang ke sini juga sudah menyiapkan surat untuk kita kirim ke pengawas Mahkamah Agung dan juga kepada Komisi Yudisial. Karena kita kirimkan. Begitulah harapan kita bagaimana perkara ini bisa diputus segera mungkin. 1 atau 2 bulan yang lalu saya juga sudah pernah datang ke sini, kita periksa di bawah. Proses ini terlalu lama. Ya. Dikirim dulu pada bulan November atau bulan berapa ya. Kita ke sini bulan Desember pun dan ke sini kedua juga belum diregister. Akhirnya baru kita dapat akhir Januari kemarin kita baru terima rilisnya, baru diregister tanggal 6 Januari. Tapi itu pun kita terimanya sudah lewat daripada 3 minggu bertahuan setelah kita mengadakan aksi. Ternyata setelah tanggal 28 Januari kalau tidak salah kita baru mendapatkan rilisnya. Jelasnya bahwa diregister itu baru tanggal 6 Januari. Proses ini berjalan 1 tahun dan sampai kapan buruh harus menunggu. Nah, dan dikhawatirkan ditambah lagi UMK tahun 2022 yang mengacu kepada PP 36 yang angkanya juga sangat kecil. Tentu ini menambah keresahan di kalangan buruh gitu. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Bung Ramon sebagai yang sekarang koordinatornya dari Batam, ini dari Kawan Spendi, juga bisa menambahkan. Dari saya mungkin itu dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak dari Mahkamah Agung dan rekan-rekan kepolisian, terima kasih banyak yang telah membantu kami, memediasi kami di sini, dan kepada rekan-rekan semua pimpinan aliansi SPSB Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi begini Pak, saya sampai saat ini masih bekerja. Kondisi di Batam itu berdekatan dengan Singapura. Perusahaan-perusahaan di Batam itu mayoritas itu kayak emasnya. Jadi saya sering ngobrol sama pimpinan saya yang kebetulan orang Jerman. Mereka itu selalu patuh kepada aturan. Jadi kalau kita bersinggungan langsung dengan mereka di dalam pabrik itu selalu mereka bilang kami ikut peraturan pemerintah. Jadi kalau peraturan pemerintah itu kita tidak ikut, nanti kami ditegur oleh pemerintah itu sendiri. Jadi aneh. Nah, makanya terkait dengan upah ini memang benar-benar harus sampai kami datang ke sini potong cuti Pak. Mereka potong cuti untuk mendapatkan keadilan. Jadi mudah-mudahan kami juga di sini dan di Jawa Tengah Pusat yang hari ini juga kembali kami karena sudah berlarut-larut juga kasusnya ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini kami mendapatkan kepastian dengan keadilan.
kami ini mencakup juga kondisi Kota Batam, lokasi dan yang lain-lain. Dan kami hampir boleh dikatakan itu menjaga Batam ini memang benar-benar harus terjaga cuma kita sendiri. Cuma kalau gubernurnya seperti itu, kita bukannya tidak mau bermusyawarah, kita harus Indonesia. Ini yang membuat akhirnya kita itu harus melakukan hal-hal yang berjalan. Jadi kalau gubernur mau dengan kita berdiskusi, ayo sama-sama berdiskusi. Nah, gubernurnya menggunakan haknya dia juga memang bukan kasasi, tapi kan bukan itu. Uangnya untuk melakukan kasasi dari mana? Itu kan jadi pertanyaan juga. Jadi mungkin besar harapan kami karena Mahkamah Agung adalah pengadilan yang paling tinggi di Indonesia untuk memberikan keadilan bagi kami. Kurang lebih ada 590.000 yang ada di Kota Batam. Jadi itu aja yang dari perwakilan pimpinan pusat, dari pimpinan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazuli dari DPP Berdasarkan Inspeksi. Kami hadir membersamai dengan Aliansi Serikat Pekerja Batam karena memang keprihatinan kami juga terhadap permasalahan upah yang dialami oleh kawan-kawan pekerja di Batam. 1 tahun gaji mereka tidak mengalami kenaikan. Ini sudah masuk ke perundingan upah 2020. Sekiranya ini memang menjadi satu kebutuhan dari teman-teman pekerja Batam, maka ya, tentu kami sangat berharap meminta tolong kepada Mahkamah Agung untuk bisa segera mengambil keputusan yang teman-teman aliansi Batam ini ajukan. Nah, ini menyangkut hajat hidup pekerja-pekerja yang ada di Batam, 560.000 itu dengan keluarga dan anak-anaknya. Tentu ini sangat berharap dari putusan Mahkamah Agung dan tentunya akan menjadi titik awal bagi mereka untuk kepastian hukum yang kita tunggu. Dan kami tentu dari DPP bersama dengan aliansi yang lain dari TSK, Unit dan juga SPMI berharap bahwa kehadiran kami ini di Mahkamah Agung cukup kali ini saja untuk kemudian kami mendengar progres yang baik dari Mahkamah Agung, sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh pekerja Batam ini untuk mendapatkan keadilan bisa terpenuhi. Demikianlah harapan kami dari pimpinan nasional agar memang permasalahan kawan-kawan kami yang ada di Kepri dan Kota Batam ini untuk disegerakan perkaranya, mengingat yang tahun 2002 harus sudah merundingkan upah, sementara upah 2021 mereka belum pernah mengenaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup teman-teman? Cukup. Yang lain? Cukup Pak. Lem TV, berkat elemen rakyat.